Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ananda Pusparatama dari KKN PPM UGM Unit JT014 2021 Kadu 1 Desa Sidorejo, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan air hujan. Siapa yang membutuhkan air? Jawabannya adalah semua makhluk hidup memerlukan air. Air merupakan senyawa yang penting bagi seluruh makhluk hidup di muka bumi. Semua makhluk hidup membutuhkan air termasuk hewan, tumbuhan, manusia. Tubuh manusia terkandung air sebanyak 60-70% yang diperoleh dari makan dan minum. Minum dan makan ternak tidak terlepas dari kebutuhan air. Juga untuk keperluan kebersihan kandang. Tumbuhan pun memerlukan air untuk tumbuh. Manusia membutuhkan air untuk makan, minum, dan juga memasak. Untuk kebutuhan itu, manusia memerlukan air berkualitas agar tidak mengganggu kesehatan. Air berkualitas ditandai dengan pH yang netral, yaitu antara 6,5 sampai 8,5. Kandungan Fe atau besi maksimal 0,03 mg per liter dan kandungan mangan 0,015 mg per liter. Mengapa manusia membutuhkan air bersih? Air bersih akan memberikan sanitasi yang layak, juga kualitas air minum yang baik. Kombinasi ini akan mengurangi resiko terjadinya stunting pada anak, karena sanitasi yang buruk dan kualitas air minum yang tidak baik akan menimbulkan penyakit infeksi pada anak, sehingga penyerapan gizi pada anak pun akan terganggu. Dengan penyerapan gizi yang tidak maksimal, pertumbuhan anak pun ikut terganggu. Air yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia dan hewan hendaklah air yang bersih. Sumber air yang dapat digunakan antara lain air permukaan, air sungai, air rawa atau danau, air tanah dangkal, air tanah dalam, dan juga mata air. Sebelum kita membahas tentang pemanfaatan air hujan, kita perlu mengetahui terlebih dulu apa itu hujan. Hujan adalah air yang menguap karena proses panas dan dengan proses kondensasi pembentukan tetesan air yang lebih besar, kemudian jatuh kembali ke permukaan bumi. Kandungan air hujan berbeda-beda untuk setiap daerah, tergantung topografi wilayahnya. Pada umumnya, air hujan mengandung karbon dioksida, debu, nitrogen. Dan untuk beberapa daerah dengan topografi pantai, air hujan akan mengandung garam. Pada musim kemarau, beberapa daerah akan mengalami kekeringan. Untuk memenuhi kebutuhan, maka sistem pemanfaatan air hujan dapat dijadikan salah satu solusi untuk mengatasi persoalan tersebut. Sistem pemanfaatan air hujan yaitu suatu sistem yang dibangun guna mengoptimalkan curah hujan yang ada. Sistem pemanfaatan air hujan merupakan salah satu upaya konservasi sumber daya air untuk meningkatkan kualitas air tanah, sehingga kebutuhan air warga dapat terpenuhi dengan maksimal. Kemudian, apa saja manfaat dari pemanfaatan air hujan ini? Yang pertama adalah menjadi cadangan air saat musim kemarau. Yang kedua, mencegah banjir. Dan yang ketiga adalah menambah cadangan air tanah. Kemudian, jenis sistem pemanfaatan air hujan yang akan kita bahas kali ini ada dua, yaitu pemanenan air hujan dan sumur resapan. Untuk sistem pemanfaatan air hujan yang pertama adalah pemanenan air hujan. Air hujan yang jatuh di atap bangunan akan ditampung dan dialirkan melalui talang atau pipa menuju pemanenan air hujan. Air hujan awal masuk ke penyaringan daun yang terbuat dari kawat kasa. Sebelum air hujan memasuki tandon, air hujan awal disaring untuk mengendapkan kotoran seperti debu atau pasir halus. Kemudian, air hujan memasuki tandon. Kelebihannya akan masuk ke saluran pipa yang terhubung ke sumur resapan bawah tanah. Air siap digunakan untuk kebutuhan MCK dan kebutuhan ternak. Saat akan membangun pemanenan air hujan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah luas tangkapan air hujan dan juga kapasitas penyimpanan. Yang kedua ada pemeliharaan sistem pemanenan air hujan. Yang ketiga pedoman pembuatan yang jelas dan terpercaya. Dan yang terakhir adalah ketersediaan lahan dan juga dana. Untuk mengubah air hasil pemanenan menjadi air siap minum memerlukan langkah yang lebih kompleks. Beberapa langkah yang dapat ditempuh antara lain filtrasi membran microfiltration 0,03 hingga 0,1 mikron. Yang kedua filtrasi membran ultrafiltration 0,002 hingga 0,1 mikron. Dan yang terakhir adalah distilasi. Sistem pemanfaatan air hujan yang lain adalah sumur resapan. Sumur resapan merupakan sarana untuk menampung air hujan dan meresapkannya ke dalam tanah. Air hujan akan diserap ke dalam tanah beserta dengan limpasan, sehingga mengurangi resiko terjadinya banjir.
Di samping itu, sumur resapan dapat menampung, menyimpan, dan menambah cadangan air tanah yang dapat dimanfaatkan pada musim kemarau. Sumur resapan yang pertama untuk rumah bertalang. Rumah bertalang, air hujan dari talang rumah akan dialirkan ke lubang yang telah dibuat dan diisi dengan pecahan batu dan batu bata. Di atas sumur dapat ditanami pohon. Selanjutnya adalah sumur resapan untuk rumah tak bertalang. Yang pertama ada parit resapan. Parit ini dapat dibuat mengelilingi rumah dengan lebar 20-30 cm dan kedalaman 10 cm. Parit resapan merupakan sumur resapan yang paling mudah dibuat karena peralatannya yang sederhana. Sumur resapan untuk rumah tak bertalang yang kedua ada lubang resapan biopori. Resapan biopori ini dapat dibuat dengan menggunakan bambu, pipa, atau bor tanah dengan kedalaman 100-120 cm dengan diameter 10-15 cm serta jarak antar lubang itu bisa 50-100 cm. Berikut sumber referensi yang saya gunakan. Silahkan ikuti kami di Instagram @gemilang_kemalang dan subscribe YouTube kami di Gemilang Kemalang. Dan dari saya, terima kasih.